Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ila anqal. Ya alhamdulillah lah. Kita kemarin sudah banyak membahas tentang masalah rukun sholat, ya kan? Apa yang wajib kita baca, ya kan? Di dalam sholat, gerakan, apa yang wajib kita gerakan, ya. Kemudian kita masuk ke pasal yang menerangkan daripada sunnah-sunnah sholat, ya. Sunnah-sunnah sholat. Dikatakan, ya, oleh para ulama, sesungguhnya ya sunnah sholat itu bisa mencapai 500 sunnah, ya. Jadi luar biasa lah. Jadi sholat itu bisa dikatakan sunnahnya itu ada sekitar 500, yang sebelum sholat dan sesudah sholat, waktu sholat. Jadi ada yang sunnah sebelum sholat seperti azan, ya kan, pakai siwak, itu kan sunnah sebelum sholat. Kemudian ada juga sunnah yang di dalam sholat, ya, sunnah di dalam sholat. Kemudian ada juga sunnah yang setelah sholat, seperti zikir, ya kan, ya, al-julus, ya, fil masjid, ya, dengan misalkan dengan iktikaf, ya, baca aurat, baca wirid lah. Nah, di sini adapun sunnah, ya, sunnah yang di dalam sholat itu terbagi menjadi 2, ya. Dan ada ulama yang berpendapat, sebagian ulama mengatakan sunnah ini bisa mencapai 800 sunnah, ya. Sunnah ini 800 sunnah. Nah, yang dimaksud dengan sunnah apa? Yang dimaksud dengan sunnah, kalau kita mengerjakan kita dapat pahala, kalau kita meninggalkan kita tidak berdosa, ya kan? Nah, kemudian dan juga sebagian ulama berpendapat sunnah sholat ini mencapai 1000 sunnah, lah 1000 sunnah. Dan fungsinya apa orang yang mengerjakan sunnah? Fadilahnya apa? Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis qudsi ini apa? Hadis qudsi ini adalah kalamnya Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Jadi yang mana disampaikan, ya, dibawa oleh Jibril, disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi bukan dari Rasulullah, tapi dari kalamullah. Nah, jadi hadis qudsi itu namanya, ya. Disebutkan di dalam hadis qudsi, ya, dikatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah, barang siapa, ya, barang siapa ada yang memusuhi daripada waliku, kekasihku, kata Allah, maka orang tersebut dia telah mengumumkan perang dengan aku. Ya. Bagaimana cara menjadi kekasih Allah, ya kan? Ya. Kemudian wa ma taqarruba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraftuhu alaihi. Ya. Tidaklah hamba itu, ya, hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, tidaklah, ya, seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku kecuali dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu apa yang kuwajibkan atasnya. Seperti apa? Sholat fardu. Jadi tidak ada. Semua ibadah ini kan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan? Fungsinya nih agar menjadi dicintai Allah, fungsinya kan. Tidak ada, ya,
ibadah yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah kecuali apa yang diwajibkan Allah, seperti sholat 5 waktu, ya kan? Supaya dikasihi Allah, disayangi Allah, ya kan? Supaya apa? Supaya artinya kita ini ma'rifat kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuhu. Ya. Tidaklah senantiasa hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang disunahkan itu lebih aku cintai. Maksudnya apa? Setelah kita mengerjakan yang wajib, ibadah apa supaya kita ini bisa menjadi dekat sama Allah, supaya ma'rifat kepada Allah, supaya kita menjadi kekasih Allah, supaya kita menjadi kesayangannya Allah, supaya kita digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Al-ma'iyah innallah ma'al muttaqin, kan ada dalilnya. Innallah apa? Allah itu sesungguhnya bersama orang-orang yang bertakwa. Al-hibziyah, penjagaan Allah, kebersamaan Allah. Dan ini adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Setelah kita mengerjakan yang wajib, maka kita mengerjakan yang sunnah. Sunnah ini apa? Sunnah ini adalah yang mana dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita dianjurkan untuk melakukan. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disunnahkan, itu lebih utama yang disunnahkan. Nah, kemudian dan juga dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jikalau kalian ingin dicintai Allah, maka ikuti aku. Kerjakan daripada sunnahku, kan? Kemudian dan juga ada hadis, aku tinggalkan 2 perkara kata Rasulullah kepada kalian. Pertama adalah kitabullah. Kitabullah ialah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, sunnahku. Wafir riwayat dalam ilmu hadis, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua itrati, keturunanku. Memang kalau dalam segi ilmu usul hadis itu lebih sahih itrati hadisnya. Kenapa? Karena yang membawa sunnah Rasulullah adalah keturunannya. Dari misalkan Sayyidina Husain wal Hasan, punya anak Muhammadil Bagir, punya anak Imam Ja'far Shadiq, kan? Punya anak Sayyidina Ali, punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin, punya anak Muhammadil Bagir punya anak Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far ini guru daripada Al-Imam Malik lah. Imam Malik ini guru daripada Al-Imam Syafi'i, daripada yang membawa daripada sunnahnya Rasulullah, berarti itratilah. Ana Madinatul Ilm, kata Rasulullah, wa Aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali ini adalah pintunya. Kata Habib Ali Al-Habsyi, wa ahluha, penduduk kota ilmu itu adalah siapa? Mereka adalah keluargaku. Jadi kita hendaknya tidak ada sesuatu yang paling utama setelah kita mengerjakan yang wajib, baru kita mengerjakan yang sunnah. Yang sunnah, banyaklah yang sunnah, dikatakan ada sampai 500, ada yang mengatakan sampai 800, ada yang mengatakan sampai 1000. Kemudian kata Allah, kalau sudah aku cinta kepada hamba tersebut yang mengerjakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah, maka aku cinta kepada hamba tersebut, kata Allah. Faida ahbabtu, kalau sudah aku cinta kepada hamba tadi, kuntu yasma'ul ladzi kuntu yasma'ul ladzi yasma'u bih. Aku ini adalah pendengaran daripada pendengaran kekasihku tadi. Kemudian wa basaruhu ladzi yubsiru bih, dan pandangan dia itu adalah pandanganku, kata Allah. Kemudian wa yadahul lati yabtisu biha, dan tangan yang dia perbuat itu adalah termasuk daripada
Ya maksudnya daripada Allah semualah. Warijlahul lati yamshi biha, dan kakinya kata Allah sudah menjadi kekasih Allah. Wala in sa'altani la'utiyannahu, jikalau dia meminta kepadaku pasti aku kasih, kata Allah. Kalau sudah mengerjakan yang wajib, kita kerjakan yang sunnah. Apa saja yang dia minta pasti ku beri, kata Allah. Wala in apa? Wala in ista'adzani la izannahu, jikalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Bahaya. Makanya kita jangan memusuhi orang-orang ulama, orang-orang yang bertakwa, karena kita memusuhi Allah lah. Kita memusuhi Allah lah. Emang artinya jangan menggampangkan perkara sunnah lah. Tapi di sini karena yang wajib tadi adalah lebih utama daripada yang sunnah. Guddimal aham minal muhim, dulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting. Wajib dulu. Makanya ulun itu banyak sering mengulang-ulang tentang arkanus sholah, ya kan, arkanul udu, karena banyak di antara kita ini kada paham, aslinya kada paham, sayang ya, mungkin muslim, tapi dia kadang ngerti sholat nang sebujurnya. Tapi di sini kita mujakarah lah, tidak ada guru di antara apa. Ulun cuma sekedar menyampaikan, semua yang ada ulun sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ulun menyampaikan kepada pian semuaan, dan ulun tujukan ini untuk diri ulun, mudahan manfaat bagi kita semuaan, amin. Nah, kemudian ya, perlu kita ketahui ya, di dalam sholat itu memang banyak pekerjaan sunnah ya, tapi di dalam sholat itu sunnah di dalam sholat terbagi menjadi dua. Sunnah di dalam sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah ab'ad. Kenapa dinamakan sunnah ab'ad ya? Karena wasumiyat bijalika li'annaha asbahatil farad. Karena sunnah ab'ad itu menyerupai daripada suatu kewajiban, sudah menghampiri daripada kewajiban. Wakila, ada sebagian ulama yang berpendapat wajib. Kemudian jikalau orang tersebut meninggalkan daripada sunnah ab'ad, maka dia dimintakan untuk sujud sahwi ya, sujud sahwi. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat, sunnah yang tidak dianjurkan kepadanya jikalau dia meninggalkan daripada sunnah tersebut, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi ya. Yang dimaksud sunnah hayat bagiatul sebelain daripada yang tiga tadi, semuanya itu adalah sunnah hayat ya. Nah, dengan ijmalan, secara ijmal, secara keseluruhan, biar kita mudah pahami, sunnah abad itu cuma ada tiga. Ada tiga di dalam sholat. Yang pertama ialah yang dimaksud dengan sunnah abad, tasyahud awal. Saat kita 2 rakaat duduk, itu tasyahud awal namanya ya. Di saat kita tasyahud awal, kita hendaknya kita mengerjakan tasyahud awal, karena itu sunnah abad, karena sunnah yang sudah menghampiri daripada suatu kewajiban. Nah, bagaimana ya kalau kita misalkan sembahyang isya 2 rakaat, berdiri kita kada ingat menggawi sunnah abad, tasyahud awal, kayak apa nih caranya? Nah, apakah kita duduk lagi atau kada? Nah, kalau posisi kita lebih dekat lawan berdiri, kita terus berdiri. Tapi kalau posisi kita dekat kepada duduk, kita duduk. Tapi kalau posisi kita sudah berdiri tegak, kada ingat tasyahud awal, duduk pulang basah, batal sembahyang gitu. Nah, jadi kalau sudah kita nak berdiri, ternyata kita kada ingat duduk tasyahud awal. Kalau posisi kita lebih dekat berdiri, terus berdiri. Nah, kena setelah kita ingin membaca salam, misalkan fil alamin innaka hamidun majid, sebelum kita salam, kita sujud 2 kali. Pertama sujud kita baca subhanalladzi man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baca lagi subhanalladzi man la yanamu wa la yashu 3 kali.
kemudian Allahu Akbar, kemudian langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang sujud sahwi caranya. Yang kedua, sunnah abad ialah apa? Kunut di dalam sholat subuh. Nah, ya kita artinya di sini perkara sunnah lah, sunnah abad. Jadi kita jangan bahas artinya masalah orang berkunut atau tidak berkunut, ini masalah furu'iyah, ya kan? Ya, masalah furu'iyah ya. Berkunut yang penting dia sholat subuh lah. Tapi lah itu kunut. Mungkin insyaallah hafal aja, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu alait wa innahu la yuzillu man walait wa la yuzzu man hadait tabarak rabbana wa ta'ala balakal hamdulillah ma qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu. Nah, ini dikeraskan bacanya, wa sallallahu ala sayidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jangan wasallam. Nah, kada boleh kena pulang kena wasallim nyapu muha, kada usah. Langsung aja sujud. Tidak boleh nyapu muha kita lah. Langsung aja sujud. Hah? Kalau bisa dihafal. Mas, ya kan? Oh, kalau bisa jangan sampai kada apa kena kita tulis, kita catat lah. Ulun ini kena terus kawan nyatatnya. Ya kan? Karena banyak di antara kita nih yang supan petakun jelas. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga apa? Yaitu bersolawat kepada Ali Muhammad. Bukan Ali lah pakai alif, Ali. Ali siapa? Ali artinya di dalam kitab manapun dia, kitab mana aja pembukaannya setelah Allahumma shalli wa ala ali, setiap ada syarahnya itu Ali ini siapa? Mereka nasabnya yang bersambung kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Berarti enak dong, yang nasabnya bersambung ke Bani Hashim, Bani Muthalib didoakan orang terus lah dalam sembahyang. Ya mungkin ya alhamdulillah ya luar biasa. Ya kan? Wakilah wajib. Nah, artinya bagaimana surahnya? Masa kita tasahud akhir, ya kan? Kita baca tahiyat dulu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya kan, itu kan terbuat wa ala ali. Asalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita langsung salam, kadang buat wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat kita kadang baca wa ala ali, langsung duduk. Asal jangan jauh lah, setumat. Langsung kita tambahkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Kemudian sujud sahwi 2 kali. Sujud subhanallah jiman lah, yang mulai duduk sujud lagi subhanallah jiman, baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Itu fungsinya. Mungkin kalau di akhir mau salam kita ingat baca wa ala ali. Nah, apa? Ya baca aja sebelum salam. Kalau sudah salam kita baru itu gambarannya lah. Nah, kenapa? Artinya kalau ketinggalan Bang, kita ketinggalan tadi sembahyang tadi kada pakai tasyahud awal, sembahyangku kada pakai kunut, ya kada apa-apa, terus saja. Sunnah kan? Sunnah kada apa-apa lah. Ya kada apa-apa, kada wajib qada salatnya. Pun yakin? Kalau lebih ya malah mungkin kalau yakin jangan nabil. Tapi kalau taradud kita bingung nih, salat 4 rakaat kah? 3 kah? Bana lah gol. Kalau kita yakin bana. Ya. Tapi yang jelas makmumnya ini amin bukan orang yang sering bercanda, ya kan? Kalau dia mungkin bicara agama enggak, ya kita ikuti, orang mungkin kita yang lupa.
Kenapa? Ya, ulang. Jangan berjamaah juga. Jamaah. Nah itu fungsinya ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat apa saja? Contohnya yang dimaksud dengan sunnah hayat itu seperti mengangkat tangan. Kita disunnahkan mengangkat tangan di 4 tempat ketika sholat. Ketika apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Angkat kan? Kemudian ruku. Allahu Akbar 2 kan? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud kan? 3 berarti ada 4. 4 kita disunnahkan mengangkat tangan di dalam sholat. Di mana saja? Pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua mau ruku Allahu Akbar. Yang ketiga sami Allahu liman hamidah. Yang keempat apa? Berdiri daripada tasyahud awal. Ya kan, ingat. Itu di antara sunnah hayat. Banyak sunnah hayat. Artinya di sini adalah sunnah hayat. Kemudian contohnya lagi disebutkan di beberapa tempat kita dianjurkan untuk berdiam di dalam sholat. Ada dianjurkan. Yang pertama setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita harus diam sesaat dengan kadar subhanallah, baru baca doa iftitah Allahu Akbar kabirah. Kemudian setelah iftitah di antara Fatihah harus berdiam. Kemudian di antara surah, misalkan di antara surah dan ruku harus diam. Jadi kada boleh misalnya kita baca surah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Harus diam sesaat dengan kadar subhanallah. Kecuali di antara dan juga dengan kadar subhanallah tadi di antara amin, di antara amin waladhdallin amin. Jadi jangan juga kena waladhdallin apa makmumnya langsung amin, imamnya kan sholat bihina lagi amin, mangga imamnya kesian lah, harus berdiam juga sesaat lah. Artinya amin itu artinya apa? Bukan amin tak apa, artinya amin itu dalam bahasa Arab istajib ya Rabb, kabulkanlah, itu artinya amin. Jadi yang dianjurkan yang lebih panjang itu di antara amin dengan surah itu panjang sedikit dengan kadar bacaan Fatihah. Jadi stopnya itu dengan kadar bacaan Fatihah. Kalau di lain tempat itu dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi misalkan waladhdallin amin, diam imam dulu dengan kadar bacaan Fatihah. Jadi kedua, kenapa? Karena di sini kita ketika kita membaca doa iftitah itu yang paling repot itu syarat ketika kita membaca doa iftitah itu yang paling repot. Apa? Artinya kita hendaknya jangan sibuk dengan sesuatu yang wajib, yang sunnah, sehingga kita meninggalkan daripada perkara rukunnya sholat. Nah, misalkan kita sibuk dengan bacaan doa iftitah atau ta'awud, atau kita datang, imam ketika itu datang sudah baca surah waladhdallin amin, kita datang nih, kita di belakang imam, kita jangan sibuk Allahu Akbar langsung baca Fatihah, kada usah pakai ta'awud, auzubillah, tidak usah, langsung baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ya walau. Misalkan imam ruku, kita maliki yaumiddin, imam ruku, sudah kita lepas langsung kita ruku sama imam. Kita harus mendapati imam dalam keadaan ruku. Kalau kita tidak mendapati imam dalam keadaan ruku, kita akan dapat rakaat. Jadi imam jangan cepat juga rukunya nanti. Lah harus dong. Jadi ruku lah
Harus diumjan. Ini umjan cepat, kasihan karena namanya saya. Karena kalau kita membaca ta'awud, auzubillah, kita membaca doa iftitah, kita panjang, kita harus membaca Fatihah dengan kadar bacaan kita. Membaca berapa lama waktunya kita baca doa iftitah dan ta'awud, bacalah Fatihah sambungannya. Karena wajib. Nah, seandainya kita membaca, kalau kita mendapati ruku, kita dapat rakaat. Tapi kalau kita kada mendapati ruku, kita ketinggalan rakaat. Berarti rakaat kita harus 4. Itu fungsinya. Nah, itu fungsinya nanti. Insyaallah kita sambung lagi lah masalah tentang sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Lah, ya pekerjaan yang sunnah ini Allah itu memang cinta kepada yang wajib dulu lah, yang wajib. Kemudian setelah yang wajib dengan yang sunnah. Nah, misalkan jangan kena menggawi pekerjaan yang kada disunnahkan lalu jadi dalil orang untuk menyerang kita, ya Allah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yajid wa yanqus, kata Rasulullah, iman ini naik turun. Fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah iman kalian supaya tambah kuat dengan biqauli la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdihi, subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajmain. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa sallallahu alaihi muawijatain khususan Abu Bakar bin Ali al-Masyhur al-Adani wal Habib Salim al-Syatiri madi syatiri wa khususan Juraidah binti Haji Saifullah walidina alaikum wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi.
ya'lamu baina aydihim wa khalfahum la yatuna bi syai'in min ilmihi ma syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi la yaudhuhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malai ala ila yaumiddin. Allahumma jal wa salli taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma kunna min qawli la ilaha illallah masabbahna wa bihamdihi wa sallaina ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhil lailah fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimu sawaba dzalika nuhdil hadrati sayyidina habibina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Al-Habib Ali al-Majshub wa khususan man istama'una min ajliha wa sababiha almarhumah Juraidah binti Haji Saifullah walidina walikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain. Allahumma ja'al fidallahum minan nar wa bigakal lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allah ghafir lahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allah ghafir lahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma maghfiratuka awsa min junubina wa rahmatuka arjaindana min a'malina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.